Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan lalu kita sudah memasuki pembahasan tentang kingdom fungi atau jamur. Pada pertemuan lalu kita sudah mengenali ciri-ciri dari kingdom fungi dan juga pengelompokan dari kingdom fungi, yakni terdapat 4 divisi, yaitu divisi Zygomicota, Ascomicota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Pada pertemuan ini kita akan membahas peranan dari setiap divisi fungi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan kepada antum peserta didik dapat mengenali ciri-ciri setiap divisi dari kingdom fungi jamur tersebut dan juga dapat mengenali peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya, yakni terdapat 4 divisi kingdom fungi atau jamur, yakni ada divisi Zygomicota, Ascomicota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana siklus hidupnya, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Divisi yang pertama adalah divisi Zygomicota, yang memiliki ciri-ciri di mana reproduksi seksualnya membentuk zigospora. Adapun reproduksi aseksualnya, yakni membentuk spora sporangiofor, yakni terbentuknya hifa yang tumbuh ke atas dan pada ujungnya membentuk kotak spora. Dalam kotak spora ini terdapat spora-spora, di mana kotak spora itu akan pecah dan spora-spora yang berada di dalam kotak spora ini akan menyebar, dan ketika jatuh di tempat yang cocok maka akan berkecambah membentuk hifa atau miselium dan tumbuh menjadi jamur Zygomicota yang baru. Kemudian hifanya adalah hifa yang tidak bersekat atau hifa senositik. Zygomicota tidak memiliki tubuh buah. Jamur Zygomicota ini sebagian besar adalah jamur mikroskopik, ya, seperti halnya jamur yang digunakan sebagai ragi pembuatan tempe. Kemudian selain itu ada Mucorhimalis, ya, yaitu jamur yang berperan sebagai ragi fermentasi kedelai. Ada Rhizopus stolonifer yang merupakan jamur yang menyebabkan roti basi. Bagaimana siklus hidup dari jamur Zygomicota ini? Zygomicota bisa mengalami reproduksi seksual maupun reproduksi aseksual, di mana ketika sporangium yang berisi spora-spora pecah, maka spora-spora tersebut akan menyebar dan ketika jatuh di tempat yang cocok akan berkecambah. Nah, jika perkecambahannya tersebut membentuk miselium, yang pada miselium tersebut akan tumbuh hifa yang menjulang ke atas dan di ujungnya terdapat kotak spora, membentuk sporangiofor yang di ujungnya ada kotak spora, dan kotak spora tersebut ketika pecah akan mengeluarkan spora dan ketika jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh lagi menjadi tumbuhan jamur yang baru. Ada produksi seksualnya, di mana spora yang menyebar tersebut akan jatuh tempat yang cocok dan akan berkecambah membentuk 2 jenis hifa, yakni ada hifa positif dan ada hifa negatif. Hifa positif memiliki inti sel positif dan hifa negatif memiliki inti sel negatif. Nah, kemudian kedua hifa ini, ya, akan mengalami plasmogami, yaitu peleburan antara hifa positif dan hifa negatif. Nah, pada tempat pertemuan antara kedua jenis hifa tersebut akan terbentuk zigospora. Ini adalah zigospora, ya. Kemudian di dalam zigospora ini akan terjadi kariogami, ya. Kariogami itu adalah peleburan antara 2 inti, yakni inti hifa positif dan inti hifa negatif, membentuk inti yang diploid, ya. Spora dengan inti diploid inilah yang kemudian akan membelah diri menjadi banyak dan terkumpul di dalam sporangium kembali. Ketika sporangium yang ini pecah, kemudian akan menyebar sporanya
kemudian bisa mengalami reproduksi aseksual maupun reproduksi seksual kembali, dan seterusnya. Yang kedua adalah divisi jamur Ascomycota, di mana ciri-cirinya reproduksi seksualnya atau kawinnya itu membentuk ascospora, sedangkan reproduksi aseksualnya atau tanpa kawinnya melalui spora conidiospora. Ya, conidiospora adalah spora eksternal yang tersusun di luar, tidak terkumpul dalam kotak spora. Kemudian hifanya adalah hifa bersekat atau hifa septa dengan tubuh buah ascocarp. Ascocarp ini pada jamur multiselular dia membentuk seperti mangkuk, ya, seperti halnya Sarcoskipa coccinea yang merupakan makanan bagi tikus dan siput. Ada juga jenis lain dari Ascomycota, yaitu Marcella esculenta yang terdiri dari banyak lekukan-lekukan, dan Marcella esculenta ini adalah jamur Ascomycota yang bisa dimakan. Kemudian ada jenis lainnya seperti Saccharomyces cerevisiae, ya, ini merupakan jamur mikroskopik, ya, yang merupakan ragit dalam pembuatan tape. Kemudian ada Penicillium notatum, ya, yang berperan dalam pembuatan antibiotik. Dan juga ada Neurospora crassa yang berperan dalam pembuatan oncom merah dari ampas tahu. Bagaimana siklus hidup Ascomycota? Berawal dari pembentukan ascospora, ya. Ascospora ini adalah spora-spora yang tersusun di dalam ascus-ascus, ya. Kemudian ketika ascus-ascus tersebut pecah, ya, maka spora akan menyebar keluar, ya, dan ketika jatuh di tempat yang cocok, maka akan berkecambah membentuk miselium. Dan kemudian, ya, terbentuk dua jenis hifa atau miselium, yakni ada hifa positif dan ada hifa negatif. Nah, dari hifa ini, ya, bisa mengalami reproduksi aksesual, di mana pada ujungnya akan memecah, ya, spora-spora tersebut menjadi conidiofor, ya, conidia, ya, dari conidiofor. Kemudian ketika spora dari conidiofor ini, ya, jatuh di tempat yang cocok, maka dia akan berkecambah kembali, ya, membentuk jamur Ascomycota yang baru. Adapun secara reproduksi seksualnya, yakni hifa positif dan hifa negatif tersebut akan membentuk ascogonium dan antheridium. Nah, ascogonium dan antheridium ini adalah dua jenis hifa yang berbeda, kemudian akan mengalami plasmogami, yaitu peleburan antara kedua ascogonium dan antheridium ini, membentuk hifa yang memiliki dua inti, yakni inti dari ascogonium dan inti dari antheridium. Kemudian, ya, gabungan antara keduanya akan tumbuh menjadi jamur yang bentuk tubuh buahnya yaitu ascocarp, ya, membentuk seperti mangkuk. Di mana mangkuk ini adalah susunan-susunan dari ascus-ascus. Ya. Kemudian di dalam ascus ini, ya, karena terdapat dua inti tadi, ada inti hifa positif dan inti hifa negatif, kemudian akan melebur, atau yang disebut dengan karyogami. Melebur, ya, kemudian tersusun-susun lagi dalam ascospora, ya. Jadi terbentuklah ascospora yang baru, yang kemudian akan pecah, menyebar kembali, kemudian berkecambah kembali, bisa melalui reproduksi aseksual, dan bisa juga terbentuk hifa positif dan negatif yang mengalami peleburan dalam reproduksi seksual. Yang ketiga adalah Basidiomycota. Ciri-cirinya adalah reproduksi seksualnya membentuk Basidiospora, sedangkan reproduksi aseksualnya membentuk Conidiospora. Kemudian yang ketiga adalah hifanya adalah hifa septa, yaitu hifa yang bersekat. Kemudian memiliki tubuh buah Basidiocarp. Contohnya adalah Volvariella volvaceae, ya. Jadi Basidiomycota ini sebagian besar itu adalah jamur dengan tudung atau payung seperti ini. Dan sebagian besarnya
berperan sebagai bahan makanan. Kemudian ada Amanita phalloides. Nah, Amanita phalloides ini adalah salah satu jenis dari Basidiomycota yang beracun, ya. Juga disebut dengan payung maut, ya. Ada juga jenisnya yaitu Amanita muscaria yang menghasilkan racun lalat. Kemudian ada juga jenis lainnya yakni Auricularia polytricha, yakni jamur kuping yang juga merupakan sebagai bahan makanan. Ada Ganoderma aplanatum, jamur kayu yang dimanfaatkan ya, sebagai bahan dalam pembuatan obat-obatan. Adapun siklus hidupnya, ya, Basidiomycota itu dominan reproduksi seksualnya, walaupun bisa juga melalui Conidiospora. Dan ini adalah Basidiospora. Ya, Basidiospora itu pada ujung basidiumnya terdapat spora-spora seperti ini. Kemudian dari ujung Basidiospora tersebut, maka spora akan lepas. Kemudian akan menyebar di daerah sekitar. Kemudian ketika jatuh di tempat yang cocok, maka akan berkecambah. Membentuk dua jenis hifa. Ini adalah hifa positif dan hifa negatif. Dengan inti hifa positif dan inti hifa negatif. Yang kemudian akan melebur antara dua hifa tersebut menjadi hifa dengan dua inti atau hifa miselium dikaryotik. Nah, ini ya, membentuk ya, tumbuh menjadi jamur yang baru di mana pada setiap di bagian bawah payungnya tersebut terdapat basidium-basidium yang di dalam basidium-basidium tersebut terjadi karyogami, yaitu peleburan antara dua inti, yaitu inti hifa positif dan inti hifa negatif yang kemudian akan melebur menjadi satu inti diploid. Ya, kemudian satu inti diploid tersebut akan mengalami pembelahan menjadi banyak. Nah, terbentuklah spora-spora yang tumbuh pada ujung basidium, yaitu yang disebut dengan Basidiospora. Nah, yang terakhir adalah Deuteromycota. Deuteromycota adalah jamur ya, yang reproduksi seksualnya belum diketahui. Jadi setiap jamur yang belum diketahui reproduksi seksualnya akan dikelompokkan dalam Deuteromycota. Adapun reproduksi aseksualnya bisa melalui conidiofor maupun spora aseksual lainnya. Umumnya hifanya adalah hifa bersekat atau hifa septa dan tidak memiliki tubuh buah. Contoh, Neurospora crassa yang merupakan jamur Ascomycota. Dulunya pernah diklasifikasikan dalam jamur Deuteromycota dengan nama Monila cytophila. Namun karena sudah diketahui bahwa Monila cytophila ini ya, bereproduksi secara seksual dengan membentuk ascospora. Oleh karena itu, diubah namanya menjadi Neurospora crassa dan dikelompokkan dalam jamur Ascomycota. Ada beberapa contoh Deuteromycota, yakni ada Trichopiton, penyebab ringworm atau penyakit kulit cacing. Kemudian ada Epidermophyton, Flocosum, penyebab kaki atlet, ya, seperti ini. Kemudian ada Tinea versicolor, penyebab penyakit panuan. Yang terakhir, ini Mycorrhiza dan lichen. Mycorrhiza dan lichen ini adalah bentuk simbiosis antara jamur dengan organisme hidup lainnya. Mycorrhiza adalah hubungan simbiosis mutualisme antara jamur dengan akar tumbuhan. Bisa membentuk endomycorrhiza, yaitu bentuk mycorrhiza yang menembus ke dalam ya, akar tumbuhan. Sedangkan ektomycorrhiza adalah mycorrhiza yang berkumpul di daerah permukaan atau epidermis dari akar tumbuhan. Nah, hubungan mutualismenya yakni jamur mendapatkan zat-zat organik dan kemudian tumbuhan terbantu dalam menyerap zat-zat hara lebih banyak. Sedangkan lichen atau lumut kerak yakni organisme yang berasal dari hasil simbiosis mutualisme antara dua organisme yang berbeda, yakni fungi atau jamur dan alga. Nanti bentuknya seperti ini, yang banyak kita temukan di pohon, ya, di batang pohon. Bentuk mutualismenya yakni alga berperan sebagai penyedia zat organik, ya, karena bisa mengalami fotosintesis, melakukan
fotosintesis karena memiliki klorofil. Sedangkan fungi atau jamur itu sebagai penyedia air dan mineral ya karena memiliki miselium yang bisa menyerap air dan mineral di sekitarnya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga Allah memudahkan antum dalam memahaminya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.